Berarti arti bangsaan itu adalah yang berurusan dengan kependudukan atau dengan bangsa. Negara bangsa itu adalah negara yang suatu negara atau tempat yang dijadikan musyarakah atau pergantian dari orang-orang yang tidak berdasarkan agama, yang tidak berdasarkan keturunan tertentu, tidak berdasarkan suku tertentu, tapi berdasarkan kependudukan. Multi agama, multi suku, multi adat istiadat, yang sudah barang tentu mestinya kalau kita berbicara soal sebagai kebangsaan ya harus berbicara juga soal adat istiadat di daerah masing-masing. Namun yang kita pelajari di sini yang ditekankan adalah hukum-hukum yang berhubungan dengan sesama penduduk tanpa melihat dari sudut agama. Yaitu pokok yang penting orang-orang yang menjadi penduduk negara Indonesia, juga negara Indonesia di antaranya, penduduk yang tidak terikat dengan keturunan, tidak terikat dengan apa, sebagaimana kemarin sudah saya sebutkan bahwa bagi kebangsaan itu masuk di dalam ukhuwah watoniyah. Nah, ukhuwah watoniyah itu di dalam Al-Quran telah diakomodir karena beberapa ayat menegaskan idz qala lahum akhuhum Lutun, idz qala lahum akhuhum Nuhun, idz qala lahum akhuhum Nuhun, idz qala lahum akhuhum Adun, dan lain sebagainya. Tapi ketika Allah menyebutkan tentang Nabi Syu'aib, karena qolat ashabul aikah idz qolat lahum Syu'aibun, tidak mengatakan akhuhum, karena Nabi Syu'aib bukan penduduk Aikah. Dari sini berarti memberikan sinyal bahwa persahabatan persaudaraan itu ada kalanya persahabatan karena berdasarkan daerah. Bahkan kalau kita lihat zaman sekarang di seluruh dunia tidak ada negara Islam, daulah Islamiyah tidak ada, tapi yang ada semuanya sudah menjadi negara bangsa. Kata di Arab pun bukan negara Islam lagi, tapi negara bangsa. Makanya kalau sekarang ingin mendirikan khilafah niku kesiangan saudara Indonesia, sudah masa lalu dok, baru muncul maneh. Nah, di dalam negara bangsa ini tentu tata cara amar ma'ruf nahi mungkar ini berbeda. Karenanya di sini disebutkan mekanisme amar ma'ruf nahi mungkar dalam melindungi agama. Amar ma'ruf nahi mungkar harus disesuaikan dengan prosedur yang telah ditentukan dalam syariat. Kalau kemarin kan kami sampaikan bahwa satu amar ma'ruf nahi mungkar yang dengan yakin, dengan man ra'a minkum mungkaran falyughayyir bi yadihi wa ila bil lisani wa ila bil qalbi fa wa'adzabul iman. Itu wewenang pemerintah, bukan wewenang per individu. Wewenang pemerintah bukan wewenang individu. Ini yang perlu kita pahami. Karena maksudnya ilzam, itu urusannya
apa itu namanya, urusannya pemerintahan. Bukan polisi, bukan hansip, tapi pemerintah yang dimaksudkan di sini adalah undang-undang. Jadi undang-undang yang telah disepakati oleh seluruh masyarakat. Dan oleh karenanya pula dalam amar ma'ruf nahi mungkar yang bisa kita amar ma'ruf nahi mungkar yang bisa dihilangkan, yaitu yang disepakati mungkar oleh negara itu. Tidak boleh hal yang dianggap mungkar oleh perorangan atau mungkar oleh individu, mungkar oleh golongan. Hal ini tentu akan bisa kita klasifikasi antara kita amar ma'ruf nahi mungkar. Itu kan urusan yat pasti dengan itu. Kalau nanti selain dengan yat itu bisa antar agama, antar suku, antar aliran bisa. Tapi kalau di dalam bilyat harus yang disepakati oleh agama untuk dilarang, dan itu pun yang melaksanakan harus dari pemerintah. Kenapa kok harus pemerintah? Karena amar ma'ruf nahi mungkar itu hal yang sangat membahayakan, yang tentu harus menjaga keselamatan. Kalau di dalam kitab Ihya, yaitu harus tidak terjadi hal yang makruh. Makruh itu hal yang tidak diinginkan terjadi, bukan makruh hukum. Makruh itu hal yang tidak diinginkan terjadi. Nah, hal yang tidak diinginkan terjadi berarti kemungkaran itu harus menjaga dari agama itu sendiri, terus menjaga dari nyawa, sampai mengorbankan nyawa, menjaga dari akal, ilmu, menjaga dari nasab, menyelamatkan keselamatan nasab, keselamatan jiwa dan harga diri. Makanya kalau nanti di dalam amar ma'ruf itu malah justru akan mengorbankan hal tersebut, nah, itu nanti gugur amar ma'ruf nahi mungkar. Satu. Kedua, amar ma'ruf nahi mungkar itu dilaksanakan walaupun terjadi khilafiyah, manakala ada dzon akan bisa terkikis, akan bisa hilang. Ketika nanti kita amar ma'ruf nahi mungkar kepada orang yang melakukan kemungkaran, dan kalau kita laksanakan akan terjadi kerusakan di atas, atau orangnya jelas tidak akan pernah mau, tidak akan pernah berhenti, ini tidak boleh kita amar ma'ruf nahi mungkar. Bukan tak boleh gugur kita amar ma'ruf nahi mungkar. Hal itu karena berdasarkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh dari Amr bin As, di mana Amr bin As pada waktu itu ada di sekeliling para sahabat ada di sekeliling Rasulullah. Kemudian Rasulullah menceritakan tentang adanya fitnah yang akan terjadi di akhir zaman. Di antaranya fitnah yaitu ketika idza urijat al-uhud wa tuhiat al-amanah wa turikat as-sholah. Nah, ketika janji-janji ini mulai ayu tapi hanya janji-janji belaka, tapi amanah tidak pernah dihiraukan, sholat sudah ditinggalkan, itu terjadi fitnah. Kemudian Amr bin As mengatakan pada Rasul, "Madza ta'muruni ya Rasul? Apa yang kau perintahkan padaku ketika terjadi semacam itu?" Kanjeng Nabi mengatakan, "Ilzam baitaka khudh ma ta'rif." Sudah kamu di rumah saja, khudh ma ta'rif, apa yang kamu kenal, apa yang kamu tahu,
laksanakan, wadah amrul amah, dan urusan orang umum tinggalkan. Urusan orang masyarakat ramai tidak usah kau urusi. Nah ini menurut Mbah Ihsan Al-Jampesi dalam kitab Sirajul Talibinnya menafsiri hadis itu, nukil dari dawuhnya Ibnu Mas'ud menunjukkan bahwa ketika amar ma'ruf nahi munkar itu sudah tidak ada gunanya, sudah tidak akan pernah bisa berubah, maka gugur bagi kita untuk amar ma'ruf nahi munkar. Berarti kita harus nebis saja di rumah, tidak usah ngurusi hal-hal yang umum. Apa itu urusannya orang awam, orangnya umum, jadi itu termasuk kemungkaran. Kalau saya katakan harus melindungi perkara yang makruh itu yang tidak diinginkan terjadi itu ada 5 hal, termasuk nyawa, harga diri, kemudian akal, terus nasab dan ilmu. Nah itu ilmu itu akal. Itu harus diprioritaskan karena urusan yang hubungan dengan agama ini akan kita abaikan, akan mendapatkan dispensasi ketika akan terjadi bahaya di dalam masalah badan, di dalam masalah hal-hal yang di atas. Masuk agama, Kanjeng Nabi mengatakan, Allah Ta'ala mengatakan, la tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adlan bighairi ilmin. Jangan sampai kamu maki-maki kepada orang yang menyembah kepada selain Allah, karena mereka akan memaki-maki kepada Allah dengan tanpa berdasarkan ilmu. Berarti kita tidak memaki-maki kepada mereka, tidak mengolok-olok kepada mereka dalam rangka untuk menyelamatkan agama kita, untuk menghormati agama kita. Ini yang urusan politik yang kelas kakap sebenarnya kalau kita pahami yang semacam itu. Ini siji urusan agama. Kalau nanti juga akan harga diri kita, terus apalagi nyawa kita, ini sebenarnya sangat sederhana kalau kita mencari dalil bahwa dalam penyelamatan nyawa niku perlu diprioritaskan. Sampai Ammar bin Yasir berani menyembah berhala dalam rangka untuk menyelamatkan nyawa, sehingga ketika sudah menjadi viral dan menjadi anggapan sahabat bahwa Ammar bin Yasir telah murtad, kemudian Allah Ta'ala malah justru melegalkan dengan mengatakan illa man ukriya wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Termasuk bisa kita lihat lagi, kita niku kewajiban untuk melakukan puasa, tapi ketika nanti akan khawatir membahayakan pada diri kita, maka tidak kewajiban lagi untuk melakukan puasa. Pamangkana mikum maridun aw ala safarin faidatun min ayyamin ukhar, dalam rangka untuk menyelamatkan nyawa kita, menyelamatkan kesehatan kita. Jadi jangan terus kita agamanya dulu, yang penting agama enggak. Maka yang diprioritaskan amannya terlebih dahulu baru agama. Amannya terlebih dahulu baru agama. Kenapa kok yang diprioritaskan amannya terlebih dahulu baru urusan agama? Karena ad-dunya masra'atul akhirah. Jadi dunia itu adalah tempat tanah ladang akhirat, dan kebutuhan manusia secara keseluruhan itu adalah terfokus di dalam dunia dan agama. Hanya itu. Jadi maqasidul khalqi keseluruhan majmu'atun fiddin wa dunya. Wala nizama biddin illa bin nizamid dunya. Nah ini kita mendahulukan keamanan di dalam dunia, karena agama
sampai usahakan bagaimanapun tidak akan pernah hasil, tidak akan pernah teratur, tidak akan pernah bisa sukses kalau memang dunianya tidak teratur. Nah, kita sudah terbukti dan daerah Arab karena negaranya gak aman, akhirnya melaksanakan agama juga kesulitan. Baru kalau seperti di Indonesia ini, keamanannya terlebih dahulu diprioritaskan, sudah kita tidak usah dendam antara satu dengan yang lain, tidak usah saling menyalahkan, aman. Dengan aman kita melakukan agama di Indonesia. Sakarepmu ingin sholat 1000 rakaat silakan, ingin baca Quran setiap hari khatam silakan, ingin mengadakan pengajian sampai setiap hari silakan. Ini setelahnya aman. Makanya yang dibutuhkan pertama kali adalah amannya dunia terlebih dahulu. Karena niku ad-dunya mazra'atul akhirah. Tentunya akhirah niku kalau mazra'atul akhirah berarti akhirat itu sebagai buah. Bagaimanapun kita tidak usah ngurusi buah terlebih dahulu, tapi tanah ladangnya terlebih dahulu. Atau dunia itu alat yang bisa mendatangkan kepada Allah Ta'ala. Tentunya apa yang telah menjadi hal yang bisa mendatangkan itu diprioritaskan daripada kita hal yang datangnya. Tapi yang mendatangkan mobilnya dulu penuh, sarananya harus kita dahulukan terlebih dahulu. Nah, ini yang kadang-kadang orang tidak begitu memperhatikan, entah itu nanti terjadi perang, terjadi persengketaan, terjadi saling pembunuhan, saling mengejek. Pokoknya yang penting yang diserang, yang diusahakan harus ini namanya agama, ini nggak akan pernah terjadi. Nah, ya malah justru dicemooh orang. Ya seperti konsep-konsep dari saudara-saudara kita yang selain dari Nahdlatul Ulama kan, yang penting urusannya agama itu ditekankan terus, harus ini, tapi kenyataannya ya malah geger semuanya, gak jadi. Hal itu sebenarnya kalau kita melihat di luar negeri kan ya seperti itu, malah gak jadi semuanya. Di Palestina, di Mesir, di Turki gak bisa terjadi. Makanya amannya terlebih dahulu. Untuk aman ini kita tidak bisa memaksakan seseorang untuk satu agama, satu akidah. Tidak boleh kita memaksakan, tidak bisa. Kenapa? Karena perbedaan itu adalah keniscayaan. Perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan adat istiadat ini keniscayaan. Dan perbedaan ini murni kehendak Allah yang tidak menjadi cita-cita kita dan tidak menjadi pilihan kita. Kita menjadi orang Islam ini mergo orang tua kita Islam, ayah kita Islam, ibu kita Islam, dan kita berada di daerah Islam. Nauzubillah, barangkali andai kata kita dulu menjadi anaknya orang Hindu, bapak Hindu, mbok Hindu di daerah Hindu, dia juga akan jadi orang Hindu. Ketika nanti jadi anaknya ayahnya Kristen, ibunya Kristen di daerah Kristen, di Manado misalnya, dia akan jadi Kristen. Dan demikian pula Buddha. Dan itu bukan pesanan, bukan cita-cita, bukan keinginan. Sampai jadi orang Islam dulu tidak pernah pesan dan tidak pernah menjadi cita-cita saya agar menjadi keturunan orang Islam, nggak bisa. Ya pas ketepatan kita menjadi keturunan orang Islam niki alhamdulillah. Dan mereka yang jadi Buddha juga demikian, yang jadi Hindu juga demikian. Bukan pilihan mereka, tapi keniscayaan. Bukan dia itu keinginan menjadi Hindu mulai kecil, enggak. Ya karena orang tuanya Hindu terus berada di daerah Hindu, akhirnya ya jadi Hindu. Orang Kristen juga demikian. Gitu loh. Kalau demikian sudah menjadi kehendak Allah, kalau kita memaksakan satu dengan yang lain, jelas tidak akan pernah bisa terrealisasikan. Ini makanya mekanisme amar ma'ruf nahi munkar di sini disebutkan
Sehingga sangat keliru jika dalam pelaksanaan hanya didasarkan pada tindakan responsif atas terjadinya setiap kemungkaran tanpa mempertimbangkan aspek lain yang juga dipandang penting. Di antaranya sudah saya sampaikan tadi dasar-dasar 4 atau 5 tadi yang harus dijaga itu. Kalau nanti amar ma'ruf nahi munkar bisa mengorbankan satu orang saja orang lain, haram kita amar ma'ruf nahi munkar. Karena apa yang kita usahakan belum tentu hasil, tapi pengorbanannya sudah jelas ada. Makanya Gus Dur dulu itu mengatakan ada rakyat yang sampai mengeluarkan darah sedikit saja, pimpinan akan dimintai pertanggungjawaban. Misalnya seperti menghindari madorot yang lebih besar. Nah ini gini. Nah, madorot tentang madorot agama dengan madorot nyawa. Kalau agama itu diperintahkan dalam rangka idza amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum. Fa'tu minhu mastata'tum, sampai kamu mampu saja, tidak harus dipaksakan, tidak ada. Fa'tu minhu mastata'tum. Ini yang perlu. Kemudian di dalam masalah urusan nyawa, urusan larang walatul kubi aidikum milat tahluka. Bagaimana tidak sekarang dalam rangka untuk menyelamatkan orang keseretan saja, minum khamr yang asalnya tidak boleh dan itu merusak akal boleh dalam rangka kena menyelamatkan nyawa. Jadi itu yang perlu kita pahami dari orang terus ngomong itu haram, harus haram, nyawa harus kita korbankan demi agama. Nah, ini yang nggak memahami di dalam macam itu, betul ya. Ternyata yang kita prioritaskan keselamatan kita. Pergi yang kata-kata gitu loh, ini membahayakan. Sudah makan saja, tidak usah puasa. Loh kenapa? Lebih merutuskan nyawa kita, kesehatan kita daripada kita harus memaksakan di dalam masalah urusan agama. Agamanya perintah yang tertentu gini, mergone perintah tersebut masih terfokus dengan idza amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum. Sakuasa ini bermawon. Kenapa kita harus memaksakan, apalagi memaksakan orang lain tidak akan mungkin pernah bisa, apalagi yang berbeda dengan agama. Nah, sebab pelaksanaan melindungi agama tidak hanya terpaku pada menghilangkan kemungkaran saja, tapi juga harus disesuaikan dengan kondisi lingkungan setempat agar tidak terjadi berbagai macam implikasi buruk atas pelaksanaan melindungi agama. Di antara ketentuan pelaksanaan melindungi agama dalam konteks amar ma'ruf nahi munkar yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. Amar ma'ruf nahi munkar kepada muslim. Satu, memang beda amar ma'ruf nahi munkar dengan muslim terus dengan selain non muslim. Kalau dengan non muslim ini yang harus yang disepakati oleh undang-undang. Kalau yang tidak disepakati oleh undang-undang kita tidak boleh. Kita tahu zaman Rasulullah itu sudah ada agama Majusi. Zaman Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar itu ada Majusi. Orang Majusi itu di bawah Sayyidina Abu Bakar ada orang Majusi kawin dengan siapa itu namanya, saudaranya. Tapi oleh Rasulullah, oleh Sayyidina Umar juga enggak diperangi, juga dibiarkan. Kenapa? Itu bukan orang Islam. Itu kan melanggar agama kan menurut kamu. Tapi menurut dia juga tidak, karena aturannya sudah berbeda. Ini loh. Demikian pula di dalam masalah perkawinan. Goyalan itu kawin 10 dan orang kawin 10 semacam itu banyak yang terjadi di orang kafir. Dan perkawinannya sudah jelas tidak sah menurut Islam. Tapi tidak ada satu pun ketika masuk di dalam agama Islam diperintahkan nikah lagi. Tidak, diakomodir. Sah menurut mereka. Ini harus kita pahami. Salah itu ukurannya siapa? Ini kalau di dalam antara orang non-Islam, antara Muslim dengan tidak. Makanya di dalam negara bangsa kita malah lebih menang. Kita perang di dalam masalah undang-undang. Nanti yang
dalam undang-undang tidak boleh, itulah yang harus kita harus kita hilangkan, dan itu tidak boleh juga kita melaksanakan sendiri. Nah, ini yang biasanya dilakukan oleh PI itu juga miras-miras yang tidak berizin. Biasanya itu kan hanya sebagai sebagai pedang, alat dari aparat atau dari oknum-oknum yang memang supaya izin, supaya mendapatkan imkan dan sebagainya, kan itu tahun ini pun rahasia umum, betul kan ini. Ini kalau pada non-Islam itu yang disepakati oleh semua agama. Dan yang disepakati oleh semua agama yaitu yang sudah jelas di dalam undang-undang. Makanya termasuk alhamdulillah undang-undang beda perkawinan beda agama. Ini tidak semuanya agama nggak memperbolehkan, ternyata alhamdulillah. Nah, ini termasuk zina itu mulai agama semuanya juga tidak membolehkan. Nah, dengan ini pula kalau kita akan memperjuangkan potong tangan, akan memperjuangkan hak, akan memperjuangkan apa, ini agama lain jelas gak mau. Loh, kalau gak mau ya sudah, kita selamatkan, pokok yang penting aman, daripada nanti kita paksakan terus tidak aman. Yang kalau tidak aman kita tidak bisa melaksanakan urusan agama-agama yang lain. Biar tidak masalah, pokok yang penting aman dulu. Setelahnya aman kita baru melaksanakan agama. Makanya ketika Mbah Yai Ahmad ketika Munas Alim Ulama di Situbondo merumuskan tentang menerima asas tunggal Pancasila, yang pada waktu itu NU dalam merumuskannya mulek. Gini ku dirumuskan dengan bahasa yang intinya tidak menerima tapi tidak menolak. Ketika dibaca dengan Yai Asy'ad Syamsul Arifin, langsung, loh, kenapa kok seperti ini? Terima saja. Lah, gimana Kiai siapa yang tanggung jawab nanti di hadapan Allah? Saya. Yang tanggung jawab saya, sudah terima saja. Itu kehebatan ulama kita. Wah, kita dirumuskan langsung menerima asas tunggal. Nah, kemudian pada waktu pleno dijelaskan oleh Gus Dur dengan Yai Ahmad Siddiq yang pada waktu itu Gus Dur menjelaskan yang ditulis oleh Ahmad Siddiq. Jadi masalah Pancasila itu bukan tujuan tapi sarana. Seperti halnya kalau kita akan ke Surabaya, tujuan kita mungkin ke Ampel, tujuan kita mungkin akan ke pasar, tapi kita nggak mungkin ke pasar, nggak mungkin ke Ampel tanpa melalui Juanda. Maka harus turun dulu ke Juanda. Setelahnya bisa turun Juanda aman, baru kita ke pasar, baru kita ke Ampel. Nah ini, lah Pancasila juga semacam itu. Makanya Pancasila bisa menjaminkan semuanya agama yang ada di Indonesia ini harus kita terima dengan lapang dada. Loh, kan itu tidak nama Islam, tidak perlu kita nama. Bahkan sekarang itu tidak ada yang memakai nama Islam. Semuanya nama yang dipakai adalah nama negara. Karena kita tahu di dalam haji, kalau dulu pakainya lambang Islam, tapi sekarang haji seluruh dunia itu yang dibawa bukan bendera Islam tapi bendera bangsa. Orang Indonesia yang dibawa di sana yang merah putih, bukan NU juga bukan merah putih. Niki negara bangsa di kita niki ngoten. Semuanya negara Cina, terus Amerika, terus Malaysia juga di sana tuh membawa benderanya negaranya sendiri-sendiri, bukan benderanya agamanya enggak. Ini menunjukkan bahwa yang terpenting kita niku memperkuat bangsanya dulu, negaranya dulu dan berikut. Paham tak ini? Ini penting untuk dipahami. Jadi kalau amar ma'ruf nahi mungkar kepada non muslim, kepada muslim, ini pertama di sini.
keharaman perkara mungkar disepakati oleh ulama atau sesuai keyakinan pelaku. Nah, ini tapi tidak boleh walaupun sesuai dengan keyakinan pelaku ini, kalau di dalam urusan bil qahri tetap tidak ada yang memperbolehkan. Sudah saya sampaikan kalau bil qahri itu adalah haknya pemerintah. Kemarin sudah saya sampaikan dengan panjang lebar lah ini. Kenapa? Gini. Jadi sampai ngaji di dalam usulul fikih bahwa anna takribal asli al far'a la yuskitu al qabula. Ketika ada murid dibohongkan oleh guru, misalnya murid mengatakan saya meriwayatkan dari guru ini, gurunya enggak, saya enggak pernah meriwayatkan kepada kamu, tidak pernah meriwayatkan hadis kamu. Ini tetap murid itu diterima. Tetap diterima. Kenapa? Ya mungkin gurunya yang lupa. Nah, dan ketika di hadapan pengadilan di dalam masalah tajrih, padahal ini jelas ada yang bohong. Bohong kepada Rasulullah kalau itu hadis, entah gurunya atau muridnya pasti. Tapi karena di dalam urusan zahir tidak diketahui mana yang bohong, mana yang tidak. Dan ketika nanti itu sudah istiadat sendiri-sendiri, umpama bohong tidak terjadi berdosa dan tidak jadi kafir. Kenapa? Karena dia tidak sengaja bohong. Tidak sengaja bohong, tidak masuk dosa. Loh, ini kalau saya menjabarkan luar biasa. Makanya di dalam masalah sholat saja, misalnya imam merasa belum baca Fatihah sehingga setelahnya rukuk dia kembali lagi baca Fatihah. Kenapa? Karena merasa belum baca Fatihah. Makmumnya belum, imam tadi sudah baca Fatihah. Biarin, ini tidak ada yang dikalahkan. Walaupun mesti sing bener siji, bagi makmum dia tetap gak boleh mengikuti imam. Karena imam itu menurut makmum kalau mengulangi batal, kalau boleh ikut, ya silakan nanti mufaroqah. Bagi imam harus kembali, gitu saja. Nah, jangan sampai kamu yang salah makmum, tidak usah. Makmum ini juga punya dhon, imam kamu yang salah, ya hanya khilaf ya. Tapi padahal yang benar satu. Ketika imam melaksanakan sholat zuhur misalnya, sudah 4 rakaat, sudah masih 3 rakaat, katanya sudah 4 rakaat sehingga salam. Bagi makmum katakan enggak, kamu itu masih 3, imam enggak 4. Ini masih ada yang salah. Ya silakan bagi makmum, bagi imam yang sudah yakin 4 ya sudah salam saja. Bagi makmum yang masih yakin itu masih 3, harus nambah 1. Tidak boleh ada yang saling menyalahkan satu dengan yang lain. Dan ini kan berarti jelas salah, ya salah tapi gak ada unsur kesengajaan. Dan yang salah juga gak diketahui yang mana. Zahirnya podo diterima. Ini jabarkan sampai dalam masalah urusan apapun. Jangan sampai terus kamu bid'ah, itu gak boleh. Apalagi sampai kamu kafir. Ini makanya kita sudah ngaji dulu di dalam Sunan Taufik, di dalam Fathul Qorib, lau sholla arba'a raka'atin bitaslimatin wahidatin biniyati tarawih batolan sholat tarawih niku masna kalau sampai sholat 4 rakaat 1 salaman dengan niat tarawih batal sholatnya. Itu kan menurut sampean. Tapi walaupun demikian Muhammadiyah sholat 4 rakaat tidak pernah NU waktu dulu itu memaki-maki, mengolok-olok, itu batal, tidak pernah. Loh kenapa? Karena menurut Muhammadiyah yang 4 rakaat itu. Nah terus gak boleh salah kan? Itu sudah zonnya sana. Dan umpama dia itu salah tidak berdosa, dan sholatnya tetap sah sorok naflan mutlakon. Loh kenapa? Karena zonnya mereka seperti itu. Lah cobalah kita menghargai zonnya orang lain, keyakinannya orang lain. Keyakinanmu belum tentu benar. Hanya
Menurut kamu seperti itu, tapi menurut dia enggak. Paham enggak ini? Waduh, kalau kita berbicara semacam ini enggak akan ada saling mengolok-olok satu dengan yang lain, enggak ada. Makanya dulu NU tidak pernah mengkritik yang lain kecuali kalau sudah digarai terus diberita-beritakan, kita hanya membela, bukan menyerang pada mereka. Karena tahu apa yang dilakukan mereka, walaupun salah menurut kita, menurut dia enggak salah. Dan ketika dia merasa tidak salah dan di situ ada dasarnya bagi mereka sudah jelas, tidak ada kesengajaan, tidak ada kesengajaan itu sah. Kita tahu sholat sebelum zuhur, sholat zuhur gak sah. Itu kalau sengaja, kalau tidak sengaja sah sholat mutlak. Kita mempunyai dugaan kalau itu ternyata sudah zuhur, ternyata belum zuhur, sorona fulan mutlak. Ditoleransi gak masalah, juga gak berdosa. Jangan diolok-olok. Ini, wah kalau kita jabarkan ini saja dari jabarkan di dalam masalah amar ma'ruf nahi munkar, ketika dia meyakini semacam itu, ketika zon semacam itu, silahkan. Mau ziarah kubur menurut kamu itu gak apa-apa, ya silahkan. Jangan terus ini loh. Ini gara-gara tidak berdasarkan ilmu yang macam-macam, tapi hanya satu ilmu. Makanya Imam Syafi'i telah mengatakan orang yang ngalim ilmu niku ketika sudah tahqiq satu masalah dan kemudian dia masuk disiplin dari berbagai macam ilmu, berbagai macam pendapat. Kalau tidak, maka akan menjadi fanatik yang buta. Akan terjadi ilmunya bisa membunuh dirinya sendiri. Dan ini perlu kita kita kaji. Ya Syafi'i itu. Wakila li Syafi'i rahimahullah, mata yakunu rajul aliman. Kapan orang itu dikatakan orang alim? Jawabnya, qal idza tahaqqaqa fi ilmin. Ketika dia itu sudah betul-betul tahakkuk, betul-betul ngalim, betul-betul ngerti dalam ilmin, ya'lamuhu yang ia tahu. Wa ta'arrada li sa'iril ulum, dan kemudian dia mutola'ah, dia melihat, dia maju pada ilmu-ilmu yang lain, fanazara fiha, kemudian melihat dari beberapa ilmu-ilmu dengan teliti biim'anin, baru di situ setelah teruji akhirnya itu bisa dikatakan ngalim, temenanan. Kenapa? Fa innau qila li jalinusa. Jalinus niku salah satu hukama al-Yunani. Jadi beliau niku memerintahkan mengobati penyakit satu dengan beberapa obat. Dikatakan innaka ta'muru lida al-wahid bila adawiyah al-kasirah al-mustami'ah. Anda itu memerintahkan mengobati satu penyakit dengan beberapa obat yang macam-macam semuanya. Ini bagaimana? Jawabnya bagaimana? Qala innamal maksud minha wahidun. Yang saya tuju tetap satu. Tujuannya pokoknya satu. Akan tetapi walaupun yang saya tuju itu adalah wahid, wa inna ma yuj'alu ma'ahu ghairuhu yuskina khiddatahu. Sedangkan saya jadikan lain-lainnya itu untuk menenangkan kekuatan obat satu tadi. Ayat kuataku. Li'annal ifroda qatilun, karena kalau obat satu itu saja akan membunuh karena tekanannya sangat kuat sekali. Nah, bima fihi minal hiddah wal quwat. Fa idza laqa ad-dawa al-wahid iddatadda tasoka wa jazal marid an tahammulihi. Ketika obat dengan penyakit tadi gaduhan hanya satu sama satu, wah ini perang panas sehingga yang sakit tidak mampu untuk menanggung.
Wa inama yudawa bima yulaimul marid, tapi diobati dengan yang sesuai kemampuan yang marid, dibentengi maridnya itu sehingga mampu untuk menanggulangi pertengkaran obat dengan penyakit tadi. Aslinya ya obatnya satu tadi. Cara wong niku ketika sakit apalah yang diobati, kemudian tapi ini nanti akan membahayakan pada lambungnya, akan membahayakan ini untuk lambungnya dibentengi, untuk kencing manisnya dibentengi gitu loh. Tapi yang diobati hanya satu. Nah, yang perlu kita ketahui anal ifroda qatil. Demikian pula ilmu. Kalau sampai belajar hanya satu guru, satu metode, satu kitab, satu mazhab, akan membunuh kepada dirimu sendiri. Kenapa? Kamu akan ta'assub, akan fanatik, yang benar hanya ini saja, selainnya salah. Ini membunuh kepada kamu. Tapi harus tahu perbedaan pendapat, harus tahu usulul fikih, harus tahu beberapa mazhab. Tujuannya ya satu ini saja, tetap yang kau lakukan. Tapi apa? Biar kamu tidak menjadi ta'assub, biar kamu tidak merasa lebih baik sendiri, lebih benar sendiri dengan mengetahui perbedaan pendapat yang macam-macam. Niki yang enek gudah itu ini kan enek. Makanya orang Wahabi keras itu kenapa? Karena tidak mau dengan kitab-kitab yang lain, hanya dari kitab Wahabi saja. Itu akhirnya kebodohan yang ada. Nah, ini mergone apa ya? Bukan bodoh dalam arti pinter nang kita, tapi lainnya nggak ngerti. Mulane ku diarani ilmunya al-ifrat qatilun, membunuh. Gak tahu kalau nanti merasa baik itu adalah salah, merasa benar itu salah. Kenapa gak didasari dengan tasawuf, gak didasari dengan apa? Kadung bid'ah. Makanya jangankan dengan ulama lain, dengan aliran lain, podo Wahabinya saja beda sing gawa niki perang. Somalia ini podo Wahabi, ini 100% Wahabi. Negaranya pakai dasar agama, gak pernah selesai perang sampai sekarang. Ini gila ini. Ya mereka apa satu ikut dong, ini benar, yang lainnya salah, yang lainnya salah. Ini yang penting yang itu. Lah kalau kita melihat dari perbedaan para ulama, mulai dulu Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i berbeda. Tapi Imam Ahmad tidak pernah, dia mengatakan, saya selama 40 tahun tidak pernah aku dalam waktu sholat. Ma sholat itu sholatan mundu arba'ina sanatan illa ana atul Syafi'i. Saya tidak pernah sholat selama 40 tahun kecuali mendoakan kepada Imam Syafi'i. Coba kita lihat perbedaan apa itu pendapatnya berbeda, tapi selalu menghormati. Enggak seperti sekarang sakhna wal baghdad itu enggak. Paham ya ini? Padahal kata Syafi'i, pendapat Imam Ahmad itu salah, kan yang mesti ngoten nah. Dalam masalah qadha sholat saja, kalau menurut Imam Syafi'i wong gak sholat itu harus qadha. Imam Ahmad gak boleh qadha. Yang boleh itu hanya yang meninggalkan dengan sengaja, tidak sengaja. Kalau sengaja gak boleh. Tetapi Imam Ahmad mendoakan kepada Imam Syafi'i. Luar biasanya semacam itu. Makanya sampai anaknya itu karena saking banyaknya Imam Ahmad mendoakan, anaknya mengatakan, qala aku wali kasrat yu'ai lagu qala lagu ibnu ayu rajulin kana Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu sinten loh? Apa Imam Syafi'i itu ahli hadis? Apa ahli sufi atau siapa kok? Hatta tad'u lahu kullahadzi du'a, sampai panjenengan selalu mendoakan. Faqala Ahmad ya bunayya kana Syafi'i rahimahullah kasamsil dunya wa kal afiyati linnas. Ini podo seperti hanya mataharinya dunia dan seperti hanya afiah, apa itu penyelamat pada manusia. Saat ini malah memiliki ini
menyalahkan pendapatnya Imam Syafi'i dan lain sebagainya. Astagfirullahaladzim. Padahal dia ini ku yo katanya intisabnya kepada Imam Ahmad. Gak tahu Imam Ahmad sendiri kalau di dalam menghormati pada Imam Syafi'i seperti itu. Imam Syafi'i sholat tarawih 20 rakaat. Imam Ahmad yang diikuti mereka katanya kan Ibnu Taimiyah katanya mengikuti pendapat dari Imam Ahmad kan gitunya. Lah Imam Ahmad sendiri ya hormatnya kepada Imam Syafi'i luar biasa. Padahal Imam Syafi'i mengatakan sholat tarawih 20 rakaat. Tidak masalah. Ini loh ini mereka apa kenalnya hanya satu ilmu. Ini penting ya. Makanya Anda di dalam belajar buku-buku kebangsaan atau apa saja jangan satu guru, jangan satu metode, jangan satu kitab, coba dibandingkan yang lain. Diuji. Jadi mata yakunu rajul aliman, jawabnya idza tahaqqaqa min ilmin ya'maluhu fi ilmin fa'ala ya'lamuhu wa ta'arrada li sa'iril ulum. Nih, wa ta'arrada li sa'iril ulum fa nazara fiha fa innahu fa inda dzalik yakunu aliman. Baru kamu dikatakan alim. Kamu tahu ilmunya tapi ada celah ini, ada celah ini, ada celah ini, ada celah ini sehingga kau hormati keseluruhan. Waduh, kalau kita tahu semacam ini, gak akan bisa menyalahkan orang lain, gak akan pernah membid'ahkan orang lain, gak akan pernah mengkufurkan orang lain. Kenapa? Orang yang kau kufurkan itu menurut dia tidak kufur dan punya dalil. Ini dengan usul fikih tadi itu, wah itu sudah luar biasa bagi kita mulai ya. Nah ini makanya terus itu dijadikan akhlak. Memang para teman-teman fikih kebangsaan itu istilah jadidah, istilah yatun jadidatun, istilah baru yang dulu tidak ada, tapi esensinya sudah ada. Ini makanya seperti fikih bi'ah, fikih khadoroh, terus fikih madani. Nah, itu fikih bi'ah itu lingkungan, fikih khadoroh lingkungan, apa itu namanya tumbuh-tumbuhan, terus fikih madani gitu fikih peradaban. Seakan-akan tidak ada di dalam Kutubus Salaf, belum pernah ada. Di dalam Kutubus Salaf fikih itu ya hanya bab sholat, bab ibadah, terus marunum munakahah, jinayat dan jihad. Munakahah, kemudian bab muamalah, munakahah, jihad, itu namanya jinayat. 4 itu saja. Tapi semuanya sudah termaktub. Caranya bagaimana? Kalau tadi di dalam masalah Anda harus mempertimbangkan keamanan terlebih dahulu, penyelamatan jiwa terlebih dahulu daripada agama, dalil-dalilnya ya dari sana, ini fikih tadi itu. Nah, fikih itu sendiri. Kemudian di dalam mengamalkan agama jangan sampai mengganggu kepada orang lain. Itu dalilnya gimana? Sampean sudah tahu di dalam masalah Kanjeng Nabi itu memerintahkan baca Fatihah, baca sholat yang dikeraskan hanya sholat malam. Kenapa? Sholat siang tidak dikeraskan. Ini yang perlu kita pelajari sejarahnya. Dikarenakan ketika dilakukan sholat malam, kalau siang Quran dibaca keras, didengarkan oleh orang-orang kafir, dia marah-marah, mesum-mesum. Nah jangan sampai hal ini kita dipisui di situ satu. Nah, akhirnya ini menjadi fikih peradaban. Nah, kalau terjadikan akhlak, jangan sampai kita melakukan sesuatu agama kita dijemah. Diperkuat dengan ayat tadi. Termasuk tidak boleh membaca Quran sampai mengganggu orang tidur. Nah, tidak boleh mengganggu sampai orang tidur, apalagi mengganggu orang sholat. Ini sampai ngejetin buat kamu kan modern termasuk
kesunatan membaca surat Kahfi di malam Jumat, di hari Jumat, tapi dikeraskan yang sampai mengganggu orang tidur haram, mengganggu orang salat haram. Coba ini kita jabarkan. Makanya seringnya kita perlu ini kebangsaan, kadang-kadang kita pujian itu dengan keras yang sehingga mengganggu tetangga. Tidak boleh. Jangan seenaknya sendiri ini amnya saya. Tapi coba perhatikan tetangga, apalagi tetangganya non Islam. Nah, syiar Islam, sampai syiar Islam tidak harus pakai speaker, bisa. Coba lah speaker lokal menuai. Seperti ini gak mengganggu orang. Tahu. Dan sudah tahu semuanya. Jadi bilang ini. Tuh, nanti beri pakai peradaban. Kalau kita akan terus jadikan akhlak semacam itu gitu, jadikan akhlak. Kalau kita pikir bi'ah misalnya, tidak usah banyak-banyak kita mengaji, kita pun coba zaman ngaji bab istinja saja. Di dalam istinja niku, di dalam Qadil Hajat itu tidak pada Qadil Hajat itu layabulan ahadukum bil ma'in qalilin raqidan kana ujarian. Kita haram kencing di air sedikit yang rokit atau jari. Kenapa? Kalau memang air mustarab menjadi orang banyak. Ini tidak boleh mencemarkan hal yang menjadi miliknya orang banyak. Loh, ini artinya bagaimana? Kita tidak boleh mencemarkan daerah, mencemarkan tempat umum. Karenanya berarti tidak boleh membuang kotoran di sungai, sampah di sungai, sampah di jalan, tidak boleh. Jadi BPA. Nah, apalagi terus di sana dijelaskan jangan kencing di tempat yang teduh ketika waktu bimaulidilin, waktu syita, waktu sair, dalam waktu sair yang biasanya digunakan tempat teduh seorang. Gak boleh. Jadi gimana? Jangan sampai mengganggu lingkungan yang biasa tumbuh di gunung. Ini jadi BPA. Dan itu harus jadikan akhlak kita. Pakai peradaban, pakai kebangsaan juga seperti itu. Nah, kita dalam bangsa nanti tidak boleh sampai berontak kepada pemerintah, walaupun melanggar pemerintah. Tidak boleh berontak, tapi tidak boleh ikut. Nah, makanya di situ diatur di dalam masalah agama, di dalam masalah jamaah. Kita diperintahkan jamaah itu apa? Agar bersatu. Agar bersatu. Makanya itu jadikan akhlak. Itu kebangsaan dan itu sudah ada ajaran-ajaran itu, ada makna dari ajaran. Makanya Kanjeng Nabi katakan kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Kanjeng Nabi Quran, itu perintahnya. Nah, kita diperintahkan untuk sholat. Apalagi kalau kita kupas dalam Fatihahnya, rukuknya, sujudnya, kenapa diperintahkan rukuk dan sujud? Ini perintah agama, tapi di balik perintah agama ada hikmah. Hikmahnya apa? Itu ajaran suruh latihan tawadhu. Sebab apa sejarahnya kok di situ ada perintah rukuk, ada perintah sujud? Karena orang Arab itu enggan untuk menundukkan kepala, sebab itu menunjukkan kerendahan, keasoran. Nah, makanya dalam rangka untuk biar kita merasa asar, diajarkan rukuk, diajarkan sujud. Ini untuk fikih ta'budinya cukup dengan syarat-syarat yang sudah ada, tapi hikmah ini terus tawadhu jadikan akhlak. Latihan haji berakhlaklah tawadhu, merasa rendah di mana saja, bersama siapa saja, kapan saja. Lho niki lho jenenge fikih peradaban. Yo, fikih peradaban di sini juga termasuk fikih kebangsaan, gitu. Karena fikih kebangsaan itu bagian dari fikih peradaban. Paham gak? Jadi sebenarnya kita itu sudah kaya betul di dalam masalah referensi untuk mencemarkan, tapi hanya tumpul. Bagi belajar rukuk, sujud, ya itu hanya syaratnya harus meletakkan anggota tujuh di tempatan wahidah gitu saja, tapi tidak diketahui kenapa ini.
rukuk. Kenapa sujud? Oh, ini untuk mengajarkan supaya kita tawadhu. Terus jadikan lebih hikmah. Makanya yu'til kitaba wal hikmah. Untuk kita urusan nubuah, caranya rukuk dan sujud, hikmahnya ya diikuti antaranya kenapa diperintahkan rukuk dan sujud. Terus jadikan akhlak jadi menjadi peradaban itu aturan-aturan yang urusan satu dengan yang lain itu ada kan. Termasuk aturan di dalam bangsa. Wah, ini kok enak. Nah, sholat jangan sampai di situ mengakibatkan mengganggu dari orang lain, makanya jangan dikeraskan suaranya gitu loh. Kenapa? Orang kafir nanti ngamuk-ngamuk. Jadi kita melakukan ibadah, apalagi walaupun itu ajaran kita sendiri itu benar menurut Islam, tapi jangan menyinggung mereka. Nah, ini jadikan akhlak di situ, jangan menyakiti kepada mereka. Termasuk nanti tidak hanya itu saja, kepada binatang kita tidak boleh kencing di hijir, leng, sabun. Kenapa? Karena menyakiti binatang. Loh, kalau di situ dia boleh menyakiti binatang, berarti kita tidak berakhlaklah. Jangan sampai menyakiti binatang apapun yang binatang yang bernyawa. Nah, mulanya di dalam haji tidak boleh memburu binatang yang Saidul Bahri, tapi yang tidak boleh diburu itu yang mana? Saidul Bahri itu binatang yang bukan buas, yang tidak jinak itu nopo? Liar. Loh, makanya mestinya aturan Islam itu tidak diperbolehkan kita mengurung binatang liar. Koyok ngingu manuk barang itu niku sing ngoleno kitab-kitab kuwabe hanya pola kofal. Kitab apa pun ya pola kofal yang memperbolehkan. Selain yang kofal nggak ada yang komentar sama sekali, mestinya tidak boleh. Karena apa? Ketika manuk itu burung-burung atau binatang-binatang yang liar itu inginnya hidup liar. Lah, sing boleh yang jin. Emang jin kalau diliarkan juga mau. Ya, kasihlah kandang, kasih anu itu lah. Allah meletakkan semacam itu sudah sesuai dengan habitatnya. Ini kan jadi oke. Peradaban dengan hayawan atau apa profa. Apa namanya? Menjadi fikih Purwania, no. Niku anu ning niku. Lha niki. Masya Allah. Jadi gampang tuh gini, gampang dari gimana? Hanya kita tinggal kalau bisa kasih tinggal menggadukkan satu persatu dengan itu saja. Mempertajam pemahaman kita di dalam kitab fikih yang sudah kita pelajari. Makanya fikih kebangsaan, fikih peradaban enggak sulit. Sudah ada semuanya, sudah ada, tinggal zaman berita jamaah itu apa. Ngoten. Nah, makanya di sini keharaman perkara mungkar disepakati ulama. Ini kalau sesama muslim disepakati ulama. Padahal di dalam urusan fikih sampai had saja nggak ada sepakat. Nggak ada yang sepakat. Yang disepakati itu yang pokok-pokok saja, yang mujma'un alaih, sholat, wajib sholat. Tata caranya memang nggak sepakat. Iya kan? Nggak sholat. Itu sesama muslim. Tapi itu pun tidak boleh dilihat. Yang dilihat hanya pemerintah. Kenapa? Kalau nanti dilihat karena pemerintah ini negara bangsa, nanti kalau di situ dibunuh dan lain sebagainya, ini nanti akan menjadi keruh negara kita. Negara kita tidak aman. Tidak aman melaksanakan Islam juga tidak bisa. Dahulukan keamanan. Kena membunuh. Gak usah kita membunuh kepada orang yang tidak sama. Tak boleh memang. Kalau saya pikir, dunia masuratul akhirah cukup. Keamanan pribadi, keamanan diri kita, keamanan bangsa lebih diprioritaskan daripada sekedar perintah yang perintah syariat yang di situ bisa kita tidak harus kita laksanakan dengan secara pasti. Itu kan nih. Dalilnya juga sekuatan itu mah itu sudah saya sampaikan tadi. Paham ya?
Masya Allah, ini lah sama ngaji-ngajinya tadi nikmat juga. Nikmat kenapa? Ilmu sudah kita miliki, tinggal hanya menggatuk-gatukkan itu aja. Tahu istilahnya gini, setiap ajaran karena ada yuktil hikmata, yuktil kitab awal hikmah. Untuk kitab ini adalah yang kita kaji urusan amrun nubuwah. Tidak bisa kita rekayasa di urusan ta'abudi. Tata cara sholat, tata cara rukuk, tata cara sholat sujud. Tapi setelahnya itu semuanya ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Hikmah itu yang ditunjukkan oleh akal. Jadi bukan dari kita kalau hikmah. Itu pemberian Allah terhadap kita. Loh, setelahnya tahu dari hikmah, jadikan hikmah itu akhlak plus menjadi hukum yang beraneka ragam. Kan enak kan? Sudah tetap benar. Apapun sama nanti. Nanti sampai ngaji Fatihah saja Bismillah toh itu. Kalau sudah katakan Bismillah semuanya pertolongan Allah. Oleh menurut wong Kristen ya pertolongan Allah ini tidak ada Gusti Allah. Wong Nasrani tidak ada Allah ini. Oh, berarti kita harus menerima karena itu berarti perbedaan itu keniscayaan yang tidak bisa kita hindari. Itu Bismillah. Nah, kemudian Ar-Rahman. Ya, kita Ar-Rahman berarti kita harus tahu bahwa Rahman itu sifatnya Allah di dunia yang dimana Allah meratakan semuanya orang-orang yang ada di dunia ini, baik muslim atau tidak muslim, baik kafir atau tidak, semuanya akan dikasih apa itu namanya dikasih hak yang sama. Sudah sering saya sampaikan ya. Rahim urusan akhirat pribadi-pribadi. Apa yang kau yakini benar belum tentu saya yakini salah. Dan semuanya akan bertanggung jawab masing-masing. Sampai akan menyalahkan orang Yahudi Nasrani nggak bisa. Karena salah itu menurut sampeyan, menurut dia tidak. Kalau dia dipaksakan dia nanti akhir geger. Makanya dikatakan walantar itu angkal Yahudu wala nasara hatta tatabi amil latahu. Ngoten lho. Nah, makanya kalau kita paksa geger berarti kalau geger tidak aman. Kalau tidak aman kita tidak bisa melaksanakan ibadah. Agar supaya kita bisa melaksanakan ibadah, jadilah aman terlebih dahulu. Makanya aman atau istilahnya apa itu namanya tidak hanya aman itu aman dan merdeka, kemerdekaan. Kemerdekaan itu adalah merupakan ruhudin. Kemerdekaan itu adalah esensi agama, itu adalah merdeka. Bagaimana kita bisa tidak sampai kita apa itu namanya disakiti oleh orang, tidak bisa didolimi oleh orang. Niku saking niku tok. Terus tambahnya alhamdulillah pemane. Jangan sampai kita merasa aku senang dipuji karena semuanya punya Allah. Terus Rabbil Alamin sampai terjemahkan. Rabbil Alamin itu Gusti Allah itu Tuhannya semuanya alam, Tuhannya Kristen ya Allah, Tuhannya Nasrani juga Allah, Tuhannya Yahudi juga Allah, Tuhannya orang itu ya Allah. Jangan sekali-kali kau katakan bahwa Tuhannya orang Kristen itu Yesus. Kafir kamu. Karena Rabbil Alamin itu pangeran ya hanya Allah saja gitu lah. Loh, mereka melakukan itu urusannya mereka gitu loh. Loh, dia mengatakan bahwa Tuhan itu Brahma, Wisnu, Shiva. Loh, urusannya mereka. Bagi kita Tuhan itu menduyu Gusti Allah. Rabbil Alamin dah. Loh. Lah sing gawe berarti ya Gusti Allah betul. Nah, kalau kamu tidak ridho malam yardo biqadai wa lam yasibar balai fal yakhruj min ardina fal yatlub robban siwaya. Kalau kamu enggak ridho dengan kodokku, dengan kehendakku,
Tidak sabar dengan ujianku, kan ini semuanya ujian loh ya. Ya keluarlah dari bumiku, goleklah carilah Tuhan selain aku. Lanjut. Bisa paham ya? Nah, terus melaksanakan perlindungan agama dalam lingkup kaum muslimin dengan cara nahi mungkar hanya dibatasi pada dua jenis kemungkaran, yakni kemungkaran yang bersifat mujma'un alaih. Ini gitu sih kan ini. Disepakati ulama keharumannya, dan kemungkaran yang didasarkan pada keyakinan pelaku kemungkaran menurut mereka haram. Tapi walaupun mujma' alaih tapi menurut mereka tidak, ya sudah. Jangan usah kita biarkan. Dia sudah, misalnya Ahmadiyah, keinginannya Abu Bakar, ya semacam itu, ya sudah. Kita harus berdampingan hidupnya dengan catatan tidak saling menyalahkan, tidak saling mengganggu, tidak saling mengolok-olok dan seterusnya. Terus berdasarkan ketentuan ini maka tidak diperbolehkan bagi seorang untuk melakukan nahi mungkar pada orang lain hanya karena melakukan tindakan yang menurut keyakinan pelaksanaan nahi mungkar. Tidak boleh memaksakan harus seperti saya, tidak boleh. Tidak boleh seperti saya, itu harus seperti saya, nggak boleh. Karena apa yang menjadi etikot belum tentu benar menurut orang lain, dan etikotnya orang lain juga kamu katakan boleh. Kalau kamu katakan itu benar menurut kamu, belum tentu benar orang lain. Kalau orang lain benar harus mengikuti kamu, apa kamu itu nabi? Kita itu diperintahkan untuk mengikuti pada nabi, dan nabi sudah mengatakan ikhtilafu ummati rahmatun. Mulanya ora usah kita mempersulit. Jadi kemang kalau kita sudah saya sampaikan tadi itu namanya caranya seperti dalam masalah zon tadi. Ini ketika orang tersebut punya dugaan, tidak bahkan gurunya yang menyalahkan kepada muridnya, ini muridnya tidak berarti ditolak. Semuanya berdiri, dan ketika di dalam persidangan tetap diterima semuanya. Loh, itu kan menggorokan pada Nabi, kepada Nabi niku kalau memang itu sengaja, lek gak sengaja gak dosa, murah loh. Seperti orang li'an. Orang li'an itu jelas menurut masing-masing salah. Menurut suami apa yang dilakukan istri curang, salah. Tapi menurut istri apa yang dituduhkan suami salah. Akhirnya sama-sama lihat, terus selama dilindungi. Nah ini semuanya pasti ada yang benar. Ya benar, ada yang benar. Jangankan itu, sampai sholat 4 arah nih loh. Salat rakaat yang pertama menghadap ke sana karena kiblatnya di sana. Terus wah keliru, kiblatnya di sana. Akhirnya kedua di sana. Terus keliru, akhirnya di sana kiblatnya. Sampai 4 rakaat 4 arah ke apa-apa. Padahal kalau kita cara logika pasti ada yang salah. Tapi karena sudah punya don yang masing-masing, walaupun satu orang gak masalah. Kenapa zonnya orang lain kau salahkan? Apalagi kau obrak-obrak, obrak-abrik.
Ngoten. Misalnya orang jual komer, cari duit, terus kamu larang, itu haram. Lah haram karena ya adalah maksiat. Ya menurut Syafi'i itu haram, tapi menurut Hanafi menjual yang semacam itu nggak masalah. Membangun gereja bareng ya nggak masalah. Nggak masalah. Dan itu gimana? Paham betul? Sehingga bagi seorang yang hendak melakukan perlindungan agama dengan cara nahi mungkar agar secara pasti mengetahui bahwa pelaku memang meyakini bahwa perbuatan yang dilakukan adalah sebuah kemungkaran. Berarti menurut yang melaksanakan itu memang harus, kalau dia yakin itu haram, baru kita amar ma'ruf nahi mungkar. Dan itu pun juga sudah saya sampaikan hanya sebatas kita melarang dengan kaul. Tapi kalau di Indonesia ya hanya itu saja, dakwah bukan amar nahi mungkar. Tapi kalau di Malaysia itu sistemnya berbeda. Kalau di Malaysia itu orang Islam dilarang oleh pemerintah. Judi dilarang. Jadi dilarang judi untuk orang Muslim. Apa gunanya? Orang Muslim orang tadi, pemerintah sudah ada dalam agama kan, akhirnya rancau dalam itu di antara satu dengan yang lain berbeda. Kalau di Indonesia enggak, semuanya sama. Nah untuk urusan agama ya kamu harus, kalau itu sudah yakin cocok dengan agama ya laksanakan. Kalau tidak cocok walaupun oleh pemerintah ini katakan saya jangan dilaksanakan. Seperti yang saya contohkan kemarin bahwa seperti pernikahan. Orang yang sudah tolak 3 selama belum di situ disahkan oleh pemerintah tetap menjadi suami istri yang sah menurut pemerintah karena formalitas. Lu ini haram curagam, ya haram ya jangan dikumpuli karena kamu takut dengan urusan agama. Jangan dikumpuli, jangan. Kenapa? Ini urusan agama bukan urusan pemerintah. Urusan pemerintah yo diurusi dalam administrasinya gitu loh. Jangan ini sudah tolak 3 masih jadi istri saja, bagaimana ini? Bagaimana gitu? Pemerintah juga tidak mengatakan itu tolak atau tidak kok. Hanya sesuai dengan catatannya masih suami istri dan yang terbukti ya BPKB-nya bukan akadnya. Ngoten lho. Jadi kan penak niku urusan agama urusan pribadi, sing urusan sosial satu itu urusan pemerintahan. Malah selisihnya warisal amiyah jaluk masa ta'ayun kira hatta yalam ana mujman. Makanya orang awam tidak boleh nahi mungkar sebelum tahu bahwa hal itu betul-betul larangan yang mujmaun alaih dan disahkan oleh pemerintah kayak judi. Tapi judi pun juga demikian, jangan sampai Anda berangkat sendiri karena ada petugas yang tersendiri, karena kan makin hakim sendiri kita akan berdosa juga. Karena tidak boleh main hakim sendiri di Indonesia. Kemurahan tampak dengan nyata. Terus juga nggak boleh teliti-teliti cari kemungkaran, nggak boleh. Biasanya kemungkaran yang nyata. Itu pun kemungkaran yang nyata kita harus tanya, itu sampean menghilangkannya itu karena kemungkaran atau karena kamu terganggu? Itu beda. Kalau nafsi. Makanya di situ saya sampaikan Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu pernah waktu sehari istirahat di dalam perangan, terus pedang dicantolkan pada pohon. Lalu setelah dicantolkan kepada pohon, diambil oleh orang kafir. Terus Sayyidina Ali akan dibunuh.
Setelah akan dibunuh, terus Kanjeng Ali ditanya, man mana kaya Ali? Siapa yang membantu kamu ini Ali? Siapa yang membantu kamu? Nah, Sayyidina Ali mengatakan, Allah. Alhamdulillah pedang jatuh. Setelahnya pedang jatuh, diambil oleh Sayyidina Ali, ganti orang tersebut akan dibunuh oleh Sayyidina Ali dan ditanya, mana kaya fulan, siapa yang menghalangi engkau? Sayyidina Ali diludahi. Setelahnya Sayyidina Ali diludahi, akhirnya Sayyidina Ali kembali gak jadi membunuh, pedang dibawa terus ditinggalkan orang itu. Lalu orang tersebut bertanya kepada Sayyidina Ali, kenapa kamu tidak jadi membunuh saya? Jawabnya Ali, kalau tadi saya akan membunuh kamu, jelas karena kamu akan membunuh saya. Nah, jelas karena kamu memusuhi agama saya. Tapi setelahnya kamu meludahi saya, ini saya mangkel dengan kamu saya dendam kepada kamu. Nah, karena saya dendam kepada kamu, kalau saya membunuh kamu berarti nuruti dendam, membunuh karena dendam, neraka. Ini karena dendam neraka. Demikian pula ketika kita merasa risih, ada orkesan, merasa risih, merasa terganggu, terus kita ngamuk-ngamuk, berarti khazun nafsi, neraka kamu itu. Bukan karena nagih mungkar, tapi karena grebekan, apa namanya, terganggu. Loh ini gitu. Yang penting untuk diketahui. Sementara nih, ada teman Raisya, penggeran wujud dan ya wis, lagi 1 jam pun bisa. Bukan 1 jam, 1 jam 17 menit bisa. Ya sedikit mawon pun. Kita bisa amar ma'ruf munkar dan memang banyak sekali. Saya kembalikan dulu pada teman-teman yang berada.